Kali ini kita mau membahas tentang Israel vs Hamas dan apa kata Alkitab. Menurut saya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sensitif ya. Kita lihat bahwa media-media luar dan Indonesia tidak kompak untuk eh, memberikan fakta sesungguhnya di antara Israel vs Hamas ini. Dan saya setuju juga bahwa ada kebohongan terbesar juga gitu. Di Indonesia beritanya apa, di sana di Israel dan tentang Hamas nyatanya apa gitu. Dan ini sangat-sangat miris, sangat-sangat prihatin. Singkat cerita, saya akan mau sampaikan juga ini ada yang udah dibahas sama pendeta ini, dan menurut saya ini pantas untuk dibagikan di gereja YouTube, yang terlihat jelas antara pandangan Israel vs Hamas ini apa kata Alkitab gitu. Jadi dia menjelaskan di sini, dan menurut saya ini sangat memberkati, sampai saya juga berharap bisa untuk menayangkan ini. Mari semuanya rekan-rekan, untuk saudara-saudara menonton video ini sampai habis biar paham apa yang disampaikan, apa yang dianalisa oleh pendeta ini. Dan menurut saya ini sangat luar biasa, sangat memberkati, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Dan apa nanti pandangan kalian? Kalian bisa komen di bawah. Tapi sebelumnya mari kita nonton video berikut ini. Shalom saudara-saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Pada tanggal 7 Oktober, 4 hari yang lalu, dunia dikejutkan dengan serangan yang terlihat diorganisir dengan baik, terencana dengan baik, serangan yang tiba-tiba dari organisasi Hamas yang menyerang Israel pada hari Sabat ketika orang-orang Israel sementara merayakan hari raya Peace. Ya, karena memang hari Sabat, hari Sabtu itu bagi orang Israel adalah hari di mana mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa, karena ini adalah hari ibadah bagi bangsa ini, karena mereka merayakan hari Sabat. Nah, hasil dari serangan ini, menurut berita yang saya ikuti, kemudian saya cek juga belum lama ini, kematian telah mencapai angka kurang lebih 1.800 orang. Tentu angka ini bisa bertambah atau kenyataannya bisa lebih banyak dari angka ini. Dan belum lama ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkondem atau mengecam serangan ini dan menyebutkan ini sebagai an act of sheer evil. Ini adalah serangan atau tindakan yang sangat jahat dari pihak Hamas. Tentu kalau kita lihat dari perspektif pihak dari Hamas, inilah hal yang mereka inginkan mereka lakukan untuk menyerang Israel. Dan Presiden Biden, Presiden Amerika Serikat memperjelas dengan tegas, ia katakan bahwa Amerika akan berada di belakang Israel dan mengamarkan untuk semua pihak untuk tidak mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Tentu tidak mengagetkan bagi saya pribadi bila mana musuh-musuh Amerika seperti China dan Rusia tidak mengecam serangan yang dilakukan oleh Hamas. Apalagi negara Iran yang disebut-sebut sebagai pendukung di balik serangan ini, meski Iran sendiri secara resmi menyangkal keterlibatan mereka dalam serangan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, setelah peristiwa ini banyak orang kemudian memulai membicarakan tentang nubuatan Alkitab.
Apakah serangan ini ada dalam Alkitab atau apa kata nubuatan Alkitab tentang peristiwa ini? Kemudian orang-orang mencoba menghubungkan ini dengan antikris. Apakah antikris akan terlibat nantinya setelah peristiwa ini dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang juga mengkaitkan ini dengan mengkaitkan ini dengan masalah secret rapture dari gereja. Oleh sebab ada denominasi Kristen yang mengajarkan dan meyakini bahwa gereja tidak akan melewati masa tribulasi atau masa kepicikan atau masa kesusahan yang hebat yang digambarkan di Wahyu pasal 16 maksud saya. Banyak gereja yang meyakini gereja katanya waktu itu akan terangkat atau diangkat oleh Tuhan sampai mereka tidak perlu melewati masa aniaya yang hebat yang digambarkan, bukan aniaya ya, masa kesusahan hebat ketika 7 kutuk itu dicurahkan yang dicatat di Wahyu pasal 16. Nah, saudara yang kekasih, saya kemudian memutuskan untuk membuat video ini oleh sebab saya pikir kita harus mengerti ada di mana kita berada dengan melihat apa yang Alkitab sebutkan. Ada juga orang yang menghubungkan ini dengan nubuatan di Amos pasal 9 yang menyebutkan tentang Israel yang akan dibawa ke Babylon untuk masa perbudakan, kemudian juga dihubung-hubungkan ini dengan pemulihan Israel di akhir zaman. Mereka berkata bahwa Israel ini kembali akan mendapatkan masa keemasannya seperti yang ada di zaman Perjanjian Lama. Tentu Amos pasal 9 tidaklah membicarakan tentang Israel akan kembali kepada masa jayanya, tetapi justru ini adalah kepenuhan dari nubuatan di Amos pasal 9 adalah ketika orang-orang Israel akan kembali dari penawanan Babylon dan pulang kembali ke negeri mereka di Yerusalem atau di Kanaan atau di Israel bisa saya katakan. Kemudian ini juga tentu adalah berhubungan dengan nanti pada satu saat ketika Tuhan datang, orang-orang Israel rohani, bukan hanya orang Israel literal saja atau lahiriah saja, tapi Israel rohani, semua umat tebusan pada akhirnya akan dibawa oleh Tuhan masuk dan menempati negeri perjanjian. Nah, kalau begitu saudara yang kekasih, menyangkut perang Israel dengan Hamas, apa kata Alkitab? Well, pasal yang menyebutkan tentang masalah ini yang saya mau angkat pada video ini adalah Matius pasal 24. Saudara yang kekasih, Matius pasal 24 adalah pasal yang harus dimengerti oleh umat-umat Tuhan. Bagi kita yang merindukan Tuhan datang atau ingin mengetahui apa yang akan terjadi di dunia ini sebelum Tuhan datang, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melihat semuanya ini dan itu dicatat di Matius pasal 24. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Roma dan Amerika di akhir zaman. Nah, sekarang bagaimana dengan perang yang terjadi dengan Israel terhadap Israel, perang dengan Hamas? Apakah ini akan melibatkan perang-perang yang lain? Mari kita pergi kalau begitu sudah kekasih ke kitab Matius. Dalam Matius pasal 24, ini kata Alkitab, kita mulai baca ayat 5 sampai 8. Tapi sebelumnya mungkin yang saya perlu terangkan di ayat 3, Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang akan terjadi atau bagaimana Yerusalem ini akan dihancurkan? Itu pertanyaan pertama, karena kalau saudara baca Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, dan Matius pasal 23, pasal sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang kehancuran Yerusalem. Lalu murid-murid bertanya, kalau begitu bagaimana Yerusalem ini akan hancur? Itu ada di ayat yang ketiga, Matius pasal 24.
Lalu di ayat yang sama, di ayat yang ketiga, Yesus juga ditanya oleh para murid, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Jadi pertanyaan murid-murid ada dua. Apa yang akan terjadi kepada Yerusalem dan apa yang akan menjadi tanda kedatangan Tuhan ketika ia kembali nanti. Lalu ini jawaban Yesus. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah yang kekasih, Mesias palsu, nabi palsu, selalu menyesatkan mayoritas. Ini penting untuk saya katakan. Karena tidak pernah Alkitab menyebutkan mereka menyesatkan sedikit orang, tapi menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kalau begitu, kalau kita lihat perang-perang ini belum kesudahan dunia, kata Yesus. Ini mulut Yesus yang katakan sendiri. Lalu dengarkan ayat berikutnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini another war, peperangan lagi ini saudara ya. Kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Lalu ini kata Yesus, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oh, ini baru awal dari penderitaan. Saudaraku yang kekasih, nubuatan Yesus di Matius pasal 24 itu telah digenapi pada tahun 70 ketika Roma datang menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Itu saya sudah bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian yang akan terjadi adalah apa yang telah terjadi di Yerusalem tahun 70, semua peristiwa mendahului kehancuran Yerusalem tahun 70, Yesus berkata, ini akan terulang kembali di akhir zaman oleh karena nubuatan ini memiliki kegenapan rangkap dua. Ingat di ayat 3 tadi, ini berbicara tentang kehancuran Yerusalem yang akan digenapi tahun 70, dan juga berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara dalam video ini, peristiwa-peristiwa mendahului hancurnya Yerusalem tahun 70. Itu semua mengikuti kronologi atau sequence atau urutan yang sama persis yang seperti yang Yesus sebutkan di Matius pasal 24 ayat 5 sampai 8 ini. Lalu yang lebih hebat lagi, Yesus berkata dalam ayat 3 saya sudah sebutkan tadi, ini kembali akan terulang di akhir zaman. Kalau begitu, semua peristiwa yang mendahului kehancuran Yerusalem akan kembali terulang di akhir zaman. Kehancuran dunia ini akan mengikuti sequence atau urutan yang sama persis seperti yang terjadi ketika Yerusalem dihancurkan tahun 70. Bagaimana itu terjadi? Mari perhatikan apa kata Alkitab ini, saudara yang kekasih. Nah, mari kita lihat tanda-tanda ini satu demi satu. Yang pertama adalah Mesias palsu. Apakah Mesias palsu ini muncul sebelum Yerusalem dihancurkan? Jawabannya yes, yaitu kita bisa dapatkan di Kisah pasal 5 ayat 36 dan 37. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas. Jadi kita sudah punya dua nama di sini, yaitu Teudas dan Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang. Saudara dengar itu? Nabi palsu selalu menyeret banyak, bukan sedikit. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Mari kita juga baca Kisah 8 ayat 9 dan 10. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria.
serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, berapa orang? Semua orang. Banyak ini saudara, banyak. Apakah ini minoritas? No, ini mayoritas. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia. Dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ini saudara-saudara muncul tidak lama sebelum Yerusalem dihancurkan. Itu tanda yang pertama. Dan itu digenapi. Sekarang tanda yang kedua, yaitu kelaparan dan wabah. Apakah akan ada kelaparan wabah sebelum Yerusalem ini dihancurkan oleh Roma tahun 70? Jawabannya, yes, ada kelaparan. Sekarang kita baca Kisah 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Ini beberapa saat, beberapa tahun sebelum Yerusalem dihancurkan. Saudara yang kekasih, ini adalah kegenapan dari nubuatan kitab Ratapan pasal 4 ayat 10 yang berkata begini, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Mari saya terangkan kepada saudara. Ketika Yerusalem ini dikepung oleh Roma, terjadi krisis makanan di dalam kota Yerusalem. Lama-kelamaan bahan makanan atau stok makanan mereka, persediaan makanan mereka menipis. Dan lama-lama habis. Tetapi pengepungan tetap berlangsung. Siapapun yang mencoba meloloskan diri dan keluar dari tembok kota Yerusalem itu ditangkap dan disalib hidup-hidup oleh orang Roma di luar tembok kota Yerusalem. Dan banyak orang yang mencoba keluar di malam hari hanya untuk mencari rumput-rumput hijau atau makanan-makanan yang mungkin mereka temukan di luar tembok kota. Banyak dari antara mereka yang tertangkap lalu dibunuh hidup-hidup, disalib hidup-hidup di luar kota tembok, di luar tembok kota. Ada juga yang berhasil kembali ke dalam tembok, ke dalam kota, tetapi karena semua orang di dalam kota ini kelaparan, mereka saling rampok satu dengan yang lain, saling bunuh untuk bertahan hidup. Dan ibu untuk bertahan hidup ini, nubuatan Ratapan menyebutkan mereka memasak anak-anak mereka. Ini saudara mengerikan, kelaparan yang mengerikan yang terjadi di dalam kota Yerusalem sebelum Yerusalem ini dihancurkan oleh Roma. Nah, ada satu detail yang tidak disebutkan di kitab Matius, tapi disebutkan di kitab Markus, yaitu social unrest. Social unrest ini adalah situasi masyarakat yang kacau. Kenapa kacau? Karena tadi itu mereka ingin bertahan hidup, jadi mereka saling curiga satu dengan yang lain, saling bunuh, saling rampok, dan lain sebagainya. Mereka untuk bertahan hidup, mereka harus memasak semua yang berbau kulit, ikat pinggang kulit, sendal kulit, sepatu yang berbau dari kulit. Mereka coba menjadikan itu makanan, dan mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Sangat mengerikan. Nah, apakah itu terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan? Yes, terjadi kelaparan hebat sebelum Yerusalem dihancurkan. Apakah ini juga akan terulang sebelum Tuhan datang, saudara yang kekasih? Jawabannya yes, Alkitab tidak akan pernah salah. Jadi sebelum Yesus datang akan muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kalau ada nabi palsu, berarti ada nabi asli. Karena yang palsu hanya memalsukan yang asli. Kalau ada nabi palsu di akhir zaman, pasti juga akan ada nabi yang benar di akhir zaman. Oke, nah sekarang tanda yang berikut adalah gempa bumi dan fenomena yang lain, fenomena alam yang lain. Apakah ini terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan? Jawabannya juga yes.
Seorang yang bernama Tacitus, ini adalah sejarawan Roma, dia juga adalah senator Roma. Dalam bukunya The Annal of Tacitus, ini yang dia tulis. Di sana disebutkan rumah-rumah rata oleh gempa bumi yang terjadi berulang-ulang, dan sebagaimana teror menyebar yang lemah diinjak-injak hingga mati oleh kepanikan yang menyerang. Jadi Tacitus menggambarkan terjadi gempa bumi di Krete, di Roma, di Frigia, di Laodikia, dan di Pompei sebelum kehancuran Yerusalem. By the way, buku ini saudara bisa akses online, saudara bisa dapatkan itu di internet. Judulnya adalah The Annal of Tacitus. Nah, kemudian peperangan. Apakah akan ada perang sebelum Yerusalem dihancurkan? Jawabannya yes. Dari mana kita tahu? Nah, saudara yang kekasih, kembali tadi Tacitus yang saya sebutkan tadi, dalam bukunya yang lain yang berjudul Historis, ini yang dia katakan. Sejarah dalam mana saya hidup, dia ini hidup saudara mulai dari tahun 56 AD sampai 117 AD. Jadi dia adalah saksi hidup penyerangan Roma ke Yerusalem. Dia katakan ini, sejarah dalam mana saya hidup adalah sebuah periode yang syarat dengan bencana, peperangan yang mengerikan, kerusakan akibat kerusuhan. Terdapat 3 perang saudara yang lebih banyak peperangan asing dan terjadi pada waktu yang sama. Jadi sebelum Yerusalem dihancurkan, terjadi peperangan. Kalau begitu, kembali ke Hamas dan Israel, kita juga masih memiliki perang Rusia dan Ukraina. Apakah Alkitab menyebutkan akan ada perang sebelum Yesus datang? Jawabannya yes. Akan ada perang, deru-deru perang, kabar-kabar tentang perang. Saya saudara pribadi, sebenarnya saya menduga akan terjadi perang antara Cina dengan Taiwan. Ternyata belum. Ternyata sebelum itu terjadi, Israel sudah perang dengan Hamas. Jadi ada kabar-kabar tentang perang dan perang. Saudara yang kekasih, dunia di mana kita tinggal ini sudah sudah kacau dunia kita ini. Artinya tidak lama lagi dunia ini akan selesai. Mari kita teruskan sedikit dulu. Tanda yang lain yaitu yang disebutkan dalam Alkitab di sini adalah, mari kita baca sekarang ayat 9. Pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saudara yang kekasih dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata then. Then ini adalah kata yang mengindikasikan sequence atau urutan. Artinya ini akan terjadi sesudah yang sebelumnya terjadi. Urutan dia, berurut. Jadi setelah yang saya sebutkan tadi, ini yang akan terjadi, kata Yesus. Karena jangan lupa, Matius 24 ini adalah perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan murid. Yesus bilang begini, pada waktu itu, sesudah yang tadi itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Saudara yang kekasih, ternyata Alkitab menubuatkan pengikut-pengikut Yesus yang setia ini akan dipersalahkan karena kesulitan hidup yang terjadi. Oleh karena perang, gempa bumi, bala sampar, apalagi tadi nabi palsu yang menyebabkan situasi dunia ini menjadi sulit. Ternyata umat Tuhan yang akan jadi sasarannya. Pertanyaannya mengapa? Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan? Apa yang salah sebenarnya yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga mereka harus dipersalahkan? Tapi itulah kata Alkitab. Kalau begitu saudara yang kekasih, ada satu event yang lain yang akan membuat dunia ini membenci pengikut Yesus karena nama Yesus.
Saya akan simpan dulu itu untuk video yang berikut. Jadi tolong saudara ikuti video-video yang akan saya nanti publish pada waktu yang tidak lama lagi. Oke? Nah, sekarang, jadi Alkitab menyatakan pengikut Tuhan itu akan dianiaya. Untuk apa, saudara yang kekasih? Atau apakah ini terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan? Yes, jawabannya yes. Siapa? Mari kita pergi ke Kisah pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Lalu Kisah 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Karena situasi tadi, kesulitan di zaman ini mungkin juga sulit, maka umat Tuhan yang dipersalahkan. Nah, saudara, ini akan kembali terulang di akhir zaman sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus datang. Ini memang dinyatakan oleh para rasul. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Akan ada waktunya di mana orang atau umat Tuhan ini dibunuh oleh orang-orang yang membunuh mereka, lalu orang-orang yang membunuh mereka ini menganggap mereka ini sebenarnya berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu atas nama Allah. Luar biasa, sangat mengerikan dan menakutkan situasi ini, saudara yang kekasih. Nah, sekarang, tahukah saudara bahwa aniaya yang akan menimpa umat Tuhan juga adalah kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan iman mereka. Perlu saya sampaikan di sini, saudara yang kekasih, umat Tuhan ini bukanlah penyebab bencana. Umat Tuhan bukan orang yang suka membuat masalah di masyarakat. Para pemelihara hukum Allah ini adalah orang-orang warga negara yang baik. Mereka ini adalah orang-orang yang mencoba menuruti semua peraturan-peraturan pemerintah. Mereka ini adalah warga negara yang baik basically. Tetapi oleh karena hasutan dari nabi-nabi palsu dan juga kasih kebanyakan orang menjadi dingin, disebutkan di Matius 24, maka sasaran kemarahan mereka ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Mengapa? Sekali lagi alasan ini saya simpan. Mohon saudara mengikuti pembahasan di video yang lain. Nah, sekarang perhatikan apa yang disebutkan dalam Markus pasal 13 ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara yang kekasih, bila saudara membaca Matius pasal 24, setelah semua tanda-tanda yang Yesus sebutkan, Yesus menyatakan bahwa kita atau umat Tuhan itu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan apa yang disebutkan di Markus pasal 13 ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara kekasih, bila saudara membaca Matius pasal 24, sesudah tanda-tanda yang kita pelajari tadi, maka yang akan terjadi kemudian adalah umat-umat Tuhan ini akan dibenci oleh semua bangsa. Tidak disebutkan hanya oleh beberapa bangsa, tapi oleh semua bangsa oleh karena nama Yesus. Saudara kekasih, aniaya ini sesungguhnya bukan hanya untuk melenyapkan umat Tuhan, tetapi juga untuk menuntun umat Tuhan
untuk menyaksikan iman mereka di hadapan para pembesar-pembesar dunia. Jadi, aniaya ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan kepada pembesar-pembesar dunia iman mereka kepada Yesus. Apakah ini terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan? Yes. Mari kita baca Kisah pasal 24, ayat 24 dan 25. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Oh saudara yang kekasih, di hadapan para pembesar-pembesar negara, meski mereka ini dianiaya, tetapi pembelaan mereka ini akan membungkam semua pemimpin-pemimpin negara, karena apa yang mereka sampaikan adalah hal yang benar, dan ini akan membuat mereka justru menjadi takut, karena mereka tidak akan mendapatkan satu kesalahan pun terhadap orang-orang ini, terhadap umat-umat Tuhan. Ini adalah pengulangan apa yang terjadi kepada Yesus. Ketika Yesus dihadapkan kepada pemuka agama, kepada pemuka bangsa, dalam ini Roma, mereka tidak menemukan satu kesalahan pun terhadap diri Yesus, tetapi mereka tetap memilih untuk menganiaya, dan itu juga yang akan terjadi kepada umat Tuhan sebelum Yesus datang. Tapi ini kabar baiknya, saudara yang kekasih. Mari kita baca Markus 13 ayat 11. Kata firman Tuhan, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Saudara yang kekasih, apakah Allah akan memberikan kepada umatnya kemampuan berbicara? Yes, absolutely yes. Apakah ini akan terjadi kepada umat Tuhan di akhir zaman? Yes, absolutely yes. Nah, kemudian sangat disayangkan oleh karena semua peristiwa ini yang akan terjadi juga adalah orang akan saling menyerahkan. Itu juga dicatat di Matius pasal 24. Markus 13 ayat 12 memberi keterangan yang lebih detail tentang masalah ini. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Oh, saudara kekasih, sangat mengerikan peristiwa-peristiwa ini. Tetapi kata Tuhan, ini belum kesudahan dunia. Kalau begitu, saudara yang kekasih, yang akan datang berikut menurut Matius 24 apa? Yang akan datang berikut dicatat di ayat 11. Then, kemudian, sesudah yang tadi semua itu, ini yang akan terjadi. Banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi yang akan terjadi di akhir zaman, orang akan saling menyerahkan. Ayah akan menyerahkan anak, anak akan menyerahkan orang tua. Oleh karena kedurhakaan atau kasih orang sudah menjadi dingin. Apakah ini terjadi sebelum Yerusalem dihancurkan? Jawabannya ya. Mari kita pergi ke 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi Demas murtad lalu meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, kata Paulus. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara yang kekasih,
di akhir zaman ini juga akan terulang. Nah, sekarang mari kita baca ayat 12 Matius pasal 24. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Oh, saudara yang kekasih, Yesus meminta kita untuk memiliki ketekunan iman untuk 3 alasan penting. Yang pertama adalah kita harus memiliki ketekunan dalam iman karena meningkatnya aniaya dan penyesatan, supaya kita tidak disesatkan. Yang kedua, karena meningkatnya kedurhakaan, kita harus tekun dalam iman supaya kita tidak larut dalam kedurhakaan. Yang ketiga adalah supaya kasih kita tidak menjadi dingin seperti kebanyakan orang, kasih mereka akan menjadi dingin. Jadi Yesus meminta umat Tuhan untuk memiliki ketekunan iman. Apakah buku Wahyu menjelaskan hal ini? Yes, absolutely. Wahyu 14 ayat 12. Ini juga yang akan dimiliki oleh umat Tuhan di akhir zaman. Mereka diminta untuk tekun karena juga atas 3 hal yang sama. Supaya mereka tidak disesatkan, agar mereka tidak terlibat dengan manusia durhaka, agar mereka atau agar kasih mereka tetap panas. Tetap panas. Dan ini tanda yang paling terakhir. Tanda yang paling penting yang harus kita perhatikan. Karena sesudah tanda inilah kesudahan dunia akan tiba. Dan tanda itu adalah di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apakah Injil selesai diberitakan lalu Yerusalem dihancurkan tahun 70? Jawabannya yes. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Itu bertekun, kembali disebutkan. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi apakah Injil telah diberitakan di seluruh dunia waktu itu, pengertian dunia waktu itu, lalu Yerusalem dihancurkan? Yes, jawabannya yes. Roma 1 ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi apakah Injil telah selesai diberitakan di seluruh dunia waktu itu lalu Yerusalem dihancurkan? Yes. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, saudara yang kekasih, mari kita kembali ke Hamas dan Israel. Peristiwa perang Hamas dan Israel adalah peristiwa yang menandai dekatnya kedatangan Yesus. Tetapi peristiwa ini hendaklah jangan kita kaitkan dengan munculnya antikris. Karena antikris, saudara yang kekasih, ini bukanlah individu, bukan satu orang, tapi antikris yang akan muncul, yang akan menguasai dunia adalah satu kekuatan, satu power, satu institusi atau satu organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi agama yang akan menguasai dunia ini. Dan itu nanti akan terjadi, antikris ini nanti akan muncul setelah Injil selesai diberitakan. Kenapa, saudara kekasih? Karena pemberitaan Injil ini akan membuat setan marah. Dan setelah Injil ini selesai diberitakan, Tuhan telah memiliki umat yang setia kepadanya, dan dia siap untuk menjemput
umatnya karena masa panen sudah tiba. Masa menuai sudah tiba karena semua orang telah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan atau tidak. Jadi antikris yang seperti disebutkan orang akan muncul di Yerusalem atau di Israel karena mereka menganggap ini adalah satu orang atau satu individu, ini adalah pengertian yang sangat keliru. Apalagi kita mengaitkan ini dengan peristiwa pengangkatan gereja secara secret atau secret rapture. Alkitab mengajarkan gereja akan melewati masa tribulasi atau akan melewati masa kesusahan yang hebat yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 16 dan juga Daniel pasal 12. Baru sesudah masa kesusahan ini lewat, Tuhan akan menyertai umat Tuhan, Yesus datang di sana. Dan ini sangat jelas urutannya bila kita membaca dan mempelajari urutan di Matius pasal 24. Jadi, saya mengajak saudara, ambillah waktu, bacalah Matius pasal 24, maka ada banyak pertanyaan yang akan terjawab setelah saudara membaca pasal ini. Semoga Tuhan memberkati dan kiranya video ini bermanfaat bagi saudara. Tuhan memberkati. Ya, itulah tadi saudara-saudara pemaparan yang disampaikan oleh pendeta ini sangat jelas ya, gitu ya. Atas penjelasan firman Tuhan jelang akhir zaman setelah penghancuran Yerusalem untuk kesekian kalinya, agar umat Tuhan lebih siap melewati semuanya ini dengan iman yang semakin teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan yang mengakuinya sebagai Tuhan, sebagai Bapa, Yahweh, dan Juru Selamat. Ya, saya membagikan ini sangat-sangat luar biasa pandangan. Ini puji Tuhan, pandangan ini Alkitab dan kita tidak pernah salah gitu ya. Semoga negara yang kena konflik diberikan perdamaian secepatnya gitu ya. Semakin ya udahlah gitu kita ini. Mungkin itu dari video ini. Berharap ini cepat selesai dan histori Alkitab sungguh akan memberikan kekuatan bagi setiap yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Jangan lupa komen di kolom komentar atas apa pandangan kalian dan masukan kalian tentang Israel vs Hamas. Apa kata Alkitab? Itu dari saya. Terima kasih. God bless.